Assalamualaikum, selamat pagi. Guys, semangat bet mau ke kota. Jadi ini aku mau pergi shopping ya, belanja bulanan. Akhirnya keluar kandang ya. Jadi ini menuju pelabuhan ya, pelabuhan atu-atunya ya di Gin Besar. Nah ini transport ini yang pernah aku tunjukin ya, punya perusahaan. Nah ini ada yang nanya pasar desa nih, pasar desa nih. Jadi ini ruko-ruko rumah yang di tepi laut ini itu semuanya kedai ya, semuanya warung kelontong gitu. Jadi menyediakan apapun yang dibutuhkan orang pulau ya, termasuk ikan, sayur gitu. Nah ini dia sudah sampai di pelabuhan dan ternyata kecepatan ya. Kalau bulan semalam aku ketinggalan karena Pak Sungoto tidak mungkin berangkat setengah 7 gitu. Nah ini jadi jam 6:15 sudah sampai di pelabuhan. Ini aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar Bunda, Moms? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sebahagia aku ya, sebahagia orang pulau yang mau ke kota gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang sering support, yang rajin mampir, dan terutama yang sudah klik video ini. Terima kasih banyak. Kalau belum subscribe, yuk di subscribe yuk. Bantu aku buat ngembangin channel YouTube aku. Jangan lupa like dan juga komen, jadi aku bisa mampir balik ke channel kalian. Dan buat tim solid aku sekali lagi matur thank you. Aduh tara thank you banget deh pokoknya ya. Lup you lah ya. Dan ini adalah bukan speed, pompong yang akan aku naiki ya. Jadi pompong kayu biasanya kan naik speed ya. Ini kali ini speednya belum parkir di sini karena emang pagi banget nih aku datang. Jadi naiknya pompong kayu. Nah ini aku sudah turun ya di pompong ini. Dan nanti aku akan tunjukkan bagaimana aku turun tadi ya. Tapi tentunya dengan melihat orang lain ya. Karena kan tadi aku turun nggak mungkin dong ngerekam sulit. Nah ini aku sorot dari bawah ke atas. Jadi beginilah keseharian para pejuang rupiah yang bekerja di Numbing ya, kayak petugas kesehatan gitu-gitu tuh kan emang naik turun pompong terus mereka kan. Kalau aku mas bulan sekali ya, tunggu belanja bulanan. Nah ini dia gimana turunnya tuh, Nah satu-satu kakinya ya. Nah tuh turunnya kayak gitu bun. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan heels ya kalau mau pergi ke kota. Harusnya pakai flat shoes atau sandal teplek gitu aja ya, karena khawatirnya nanti tergelincir gitu, bisa terkilir kalau jatuhnya ke pompong. Nah kalau jatuhnya ke laut tenggelam kan. Dan satu lagi selain tergelincir, takutnya heelsnya yang runcing-runcing, apalagi kalau sampai 7 cm ya, bisa nunjem atau masuk ke dalam sela-sela pompong. Oke, gitu dia cara turunnya ya. Dan ngomong-ngomong soal heels ya, jadi nggak cuma di pompong aja heels itu nggak berfungsi. Dulu sekolah aku itu kan belum di paving block gitu ya, jadi masih tanah gitu, sok-sokan ya. Jadi sok-sokan gitu ya pakai heels kan, baru pertama kali ngajar tuh. Kemudian pergilah upacara gitu ya. Upacara waktu itu yang paling bikin geli waktu upacara 17-an. Jadi kalau upacara 17-an itu di sini baik tingkat TK sampai SMP, SMA maksudnya, itu kan upacara bareng-bareng sama orang desa, sama orang perusahaan, sama pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat gitu di sini. Kemudian pakailah heels itu, gaya-gayaan tuh. Gak taunya ternyata heels aku itu seolah-olah mau bikin lubang buat nanem jagung. Karena lapangannya jadi bolong-bolong gitu kan dengan heels aku tuh. Jadi heelsnya tuh masuk ke dalam tanah gitu. Jadi mau jalan susah gitu, terus diangkat tanah semua dan berlubang-lubang kayak orang mau nanam jagung gitu bun. Jadi emang kalau bisa di sini pakai yang flat shoes aja gitu ya. Gak usah pakai heels deh.
nggak oke banget di sini itu pakai heels ya, karena emang tanahnya begini kan. Terus sepatu heels di sini itu pasti gampang rusak ya, karena tanahnya itu ada mengandung boksit, cepet banget rusak. Nah ini parkir ya, jadi berhenti kayak di stasiun-stasiun gitu. Nah ini sudah di Pelabuhan Gin Kecil. Nah kalau tempat aku kan tadi Pelabuhan Gin Besar ya, terus ini singgah di Pelabuhan Gin Kecil karena ada penumpangnya gitu. Harusnya tadi ke pelabuhan yang Sarang Buaya ya, ada juga pelabuhan Sarang Buaya, cuman karena nggak ada penumpang jadi kita nggak parkir di situ atau nggak berhenti di situ. Di sini di Gin Kecil ada orangnya yang mau naik pompong juga, makanya pompong ini singgah gitu. Jadi sama aja sih kayak bus ya. Kalau di darat kan bus ya, jadi berhenti di setiap terminal gitu. Nah kalau di sini di setiap pelabuhan. Nih kalau mau belanja di sini emang ya gini deh, nggak cuma belanja sih ya. Kalau mau liburan ke kota tuh pasti transportasinya ya hanya transportasi laut ya, karena emang pulau kan. Oke, aku cepetin aja ya videonya. Nah ini aku tunjukin suara mesin pompongnya, makanya aku nggak bisa nonton ini video teman-teman ya, karena emang suara mesinnya gede banget gitu. Pakai headset pun itu kurang terdengar jelas gitu. Bentar ya, aku dengerin. Ini pemandangan di pagi ini ya, jalan menuju kota Kijang dari Numbing. Langitnya cerah banget. Nah itu adalah pulau yang kecil banget gitu dan isinya batu, dan itu menandakan sudah dekat lagi dengan pulau aku. Dulu soalnya pertama kali datang itu tandanya. Nah ini naik motor, bukan naik motor, naik ojek. Ini sudah sampai di Swalayan WS ya, sama swalayannya kayak yang bulan lalu. Nah siapa yang ngerekam? Tentu saja ya mantan murid yang kerja di sini. Dan ini kerjaannya yang merekam-rekam ya, jadi handphone bu aku kasih ke dia syuting sana syuting sini gitu. Oh iya makasih ya Sin ya udah rekamin tadi. Namanya Cindy, alumni 12 IPA tahun ini, jadi baru lulus. Jadi maaf kalau yang aku beli itu nggak pas dengan yang disorot sama si Cindy ini gitu. Karena emang Cindy sorot-sorot sendiri aku suruh ya. Karena aku riweh kan bawa keranjang. Di sini nggak ada troli yang bisa didorong-dorong gitu bun. Jadi ya harus pakai keranjang, agak riweh. Nah itu catatan belanja dan pulpen ya, dicentang-centang gitu yang udah kebeli, takut hilaf ya. Itu pun udah over budget. Beneran nih over budget 1 gitu, 1 juta, tapi ternyata lewat dari budget ya, lewat 50.000 lebih. Nah itu lewat 53.600. Ini nih adalah Pepi ya, jadi satu letting dengan si Cindy tadi, baru juga lulus tahun ini. Jadi mereka tuh angkatan corona ya, karena lulusnya tidak diadakannya UN gitu, ujiannya juga ujian online ya. Jadi angkatan corona aku sebutnya. Nah ini aku minta didusin karena emang banyak, jadi tadi belanjaannya itu 2 dus gitu, 1 kantong gede. Nah ini udah selesai dari swalayan, aku mau pergi ke pasar, mau cari bawang-bawangan. Aku nggak beli cabe karena aku takut busuk. Sebenarnya pengen ya, kayaknya ini pertama kalinya aku food prep kecil-kecilan gitu sedikit. Nah ini pertama kali ke pasar aku beli bilis dulu. Bukan bilis ya, bunda taunya teri ya, kalau di sini sebutnya bilis. Aku beli teri tamban dan teri yang kecil-kecil itu, teri apa ya, teri nasi ya. Jadi belinya seon saja ya. Terima kasih. Nah lanjut cari-cari sayur. Aku kayaknya di sini beli sayur asem deh, karena nemu sayur asem sama sosis gitu.
tuh sayur asam aku tuh yang 2 bungkus, dan beli langkuk tuh kalau bunda nyebutnya apa ya, langkuk tuh isinya daun kunyit, kemudian serai, jahe, kunyit, lengkuas. Nah udah selesai belanja, ini lagi nunggu mau pulang, jadi pergi nunggu pompong gitu, pulang juga nunggu pompong ya. Jadi ini nunggu aku selesai belanja jam setengah 10, tadi berangkat setengah 7 sampai di Kijang jam 8 kurang, belanja selesai sampai setengah 10, dan baru berangkat pompongnya dari Kijang ke Numbing itu jam setengah 12. Jadi aku nunggu selama 2 jam di sini ya. Oke, ini udah turun pompong. Nah, speed yang aku maksud adalah yang di sebelah ini. Ntar deh. Nah, ini dia speednya ya. Aku lebih memilih naik pompong lagi karena pulangnya lebih cepet ya, setengah 12. Kalau speed itu dia jam setengah 2 baru pulang. Jadi terlalu lama ya di Kijang. Jadi aku males gitu. Kalau bisa cepet pulang, cepet istirahat. Nah, belanjaan aku tuh aku taruh tepat di bawah bangku kayu aku nih, biar nggak susah cari ya, soalnya emang ini full belanjaan ya. Terus tuh barang-barang orang kedai biasanya. Nah ini sudah menuju perjalanan pulang dan cuaca mendung, berangin-angin sedikit, jadi agak goyang-goyang sedikit ini. Tuh gelap ya. Ini juga terpalnya udah ditutup karena airnya masuk-masuk ya, secara berangin gitu. Jadi air lautnya itu nyiprat apa sih namanya, masuk lompat gitu ke dalam pompong. Jadi ditutup sama kenek pompongnya. Nah itu ada angin puting beliung ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah memperlambat pompong 2 kali karena di depan pas ada angin puting beliung kecil gitu. Nah ini jadi kita puter-puter gitu, udah 2 kali puter-puter Pak Tekong ya, Pak Tekong pompong atau Pak Supir. Kalau bus Pak Supir, kalau di sini tuh bilangnya Pak Tekong karena dia supir pompong. Nah, ini aku juga ketemu nih, cuman nggak aku shoot dengan diperbesar di zoom ya. Ini apa namanya, orang Sampan gitu. Jadi mereka tuh tinggal di Sampan nih, makanya bergerombol-gerombol tuh. Jadi sampannya itu kayak ada rumah-rumahnya gitu loh. Kebanyakan dari mereka kan memang tinggal di laut ya, apa hari-harinya di laut gitu. Ke darat itu biasanya mereka cuma membeli bahan makanan, jadi masak berkegiatan tuh semuanya di laut nih, rame nih ya. Oke, akhirnya sampai ya, perjalanan hampir 1,5 jam, berangkat setengah 12, nyampai di rumah jam 1 ya, hampir lah ya, 12-an lewat gitu tadi berangkat. Dan aku sudah ditunggu dong sama Pak Su dan anak sulung karena belanjaannya agak banyak bulan ini, makanya aku minta Pak Su jemputnya pakai 2 motor ya, 2 motor butut aku itu. Nah ini dia tuh anak bungsu, anak sulung, dan Pak Su sudah menunggu. Oke, aku turun dulu ya. Nah, ini aku shoot bagaimana mereka naik ya. Jadi sama kayak turun sih, pakai kaki yang jelas ya. Naiknya jangan pakai tangan, salto nanti ke dalam laut. Nah ini aku juga lagi nunggu barang aku ya diangkutin sama Pak Kenek, karena barangnya belum naik, angkutnya 1 per 1 gitu. Nah itu pompongnya udah berangkat lagi mau ke Numbing seberang ya. Ini kan aku di Pulau Gin Besar. Ini mau ngantar penumpang yang rumahnya ada di seberang sana. Jadi ada pulau kita tuh kecil-kecil gitu. Desa Numbing ini terdiri dari pulau kecil-kecil. Ada Gin Besar, ada Numbing seberang, ada Gin kecil gitu. Nah
Ini sudah mau pulang. Si kakak lagi ambil motor. Jangan salfok sama motor aku yang peleknya itu kuning-kuning ya bun ya. Jadi motor ini itu jarang dicuci ya, apalagi ini musim hujan. Jadi sampai motornya itu bisa nanam cabe gitu ya, saking banyaknya tanahnya gitu. Apalagi motor Matic yang Seon itu ya, nyebutin merek ya, itu memang benar-benar bisa nanam cabe, nanam tomat ya, nanam genjer kadang-kadang kalau musim hujan. Saking parahnya tuh motor, kotor banget. Pak Su tuh males nyucinya gitu, katanya kalau musim hujan nanti kotor lagi, dicuci kotor lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak dicuci malah berkarat, karena itu tadi tanahnya mengandung boksit gitu. Nah oke. Mungkin video unboxingnya aku potong ya buat besok, karena ini udah terlalu panjang durasinya, sudah hampir 17 menit. Terima kasih bagi yang sudah nonton sampai di menit-menit akhir ini. Oke, videonya sampai di sini saja. Sampai ketemu di next video, di video unboxing aku tentunya, unboxing belanjaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.